Baru-baru ini viral satu video di grup rohani Kristen, diduga seorang oknum pendeta menikahkan seorang wanita bersama dengan yang diduga juga ya pacarnya. Nah, pacarnya ini sudah meninggal. Nah, dalam narasi video menyebutkan ini terjadi di Sulawesi Utara. Nah, seperti ini. Melvi, kita akan masuk dalam acara pemberkatan nikah yang kudus pada hari ini. Dan mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Nah, mungkin yang mau kasih bagi yang ada. Aku berserah. Pemberkatan nikah ini berkubur nanti sebentar. Belum tahu ke jam berapa. Aku berserah. Itu DP calon bini. Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pendeta semua kawin tapi DP calon suami, DP calon dang kecelakaan tadi malam meninggal. Di hadapan Tuhan kami datang bersyukur dan berterima kasih tetap kepada Engkau Allah yang baik. Apapun situasi yang dialami oleh keluarga hari ini, kita semua berdasarkan kendalinya Tuhan, oleh kedaulatan Tuhan, oleh kemahakuasaan Allah, boleh terjadi di tengah-tengah keluarga. Satu kampung Makon dan meninggal. Tuhan sumber kekuatan yang akan menguatkan kami semua. Kedua rukun keluarga yang ada hari ini, kami akan melaksanakan pemberkatan nikah yang kudus dari almarhum Gio bersama dengan saudari Melvi Takasana. Ada Gio bang, juga sih. Saya mohon kehadiranmu Tuhan. Amin. Kuasai sakramen pemberkatan nikah yang kudus di hari ini. Dan kami akan dengarkan firman Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum masuk dalam pemberkatan, silakan hentar kita dalam satu bacaan firman Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-5 dan 6. Dan firman-Nya, sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Puji Tuhan. Sekian pembacaan firman Tuhan. Dan keluarga yang berbahagia, bahkan yang berduka cita hari. Firman Tuhan mengingatkan apa yang dipersatukan tidak dapat diceraikan oleh manusia kecuali maut. Sekali lagi, kecuali maut. Hal ini sudah terbukti di tengah-tengah keluarga Supinus, Tumanu, dan keluarga Takasana. Sulit untuk diterima, sakit untuk dihadapi, pergaulan yang terlalu berat dialami. Kemungkinan di Lolak ini baru di tempat ini peristiwa seperti ini.
Ada Mas yang kira. kembali Ya, bahwa apa yang Tuhan izinkan, aduh. apa yang Tuhan kerjakan, apapun semua dalam rencana Tuhan. Dan saat ini kita akan melihat bahwa Aduh. Mevi akan menyematkan cincin pernikahan yang kudus kepada suami yang dicintai, kepada suami yang dikasihi dan disayangi. Saat ini mohon berlahan-lahan Mevi, kalau sayang badengar jangan goyang ya. Kasih di ujung jari, ini simbol. Gio, meskipun engkau terbaring kaku, tidak bernyawa lagi, tapi ini aku istrimu akan menyematkan cincin kawin sebagai lambang perjanjian nikah yang kudus. Saat ini Mevi di jari manis, tidak sama-sama di ujung ya. Nanti sebentar akan diambil kembali. Ada ya kasih dia. Puji Tuhan, Mevi sudah menyematkan cincin perkawinan sebagai janji dan pernikahan yang kudus, dan tentu Gio akan diwakili oleh mama yang dicintai. Mevi berdiri. Ini cincin yang kudus melambangkan perjanjian nikah yang kudus. Dan terimalah cincin ini, walaupun Gio sudah tidak bisa memasangkan cincin ini, ada mama yang akan memasangkan cincin ini. Dan tinggal berdiri, Mevi. Mama juga tinggal berdiri mewakili Gio. Bangun dulu, ada oh Tuhan tolong kasih oh kasih kuat bang kita. Aduh, kasih Pada saat ini hambamu akan memberkati kedua kekasih ini dalam pernikahan yang kudus. Saudara Krishna Pieri Kopinus bersama. Saya akan menjelaskan dari berbagai sudut pandang ya. Yang pertama, sudut pandang budaya atau tradisi. Nah, dalam beberapa budaya, pernikahan antara seseorang yang hidup dan yang telah meninggal bisa dilakukan untuk menghormati tradisi. Nah, menghindari ketidakberuntungan atau memenuhi keinginan terakhir almarhum. Nah, misalnya di beberapa tradisi Tionghoa ya, pernikahan arwah dilakukan untuk memberikan status pernikahan kepada yang telah meninggal dan untuk memastikan ketenangan jiwa. Nah, ini dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan untuk menjaga keseimbangan sosial serta spiritual ya. Ini dari sudut pandang budaya. Nah, terus bagaimana dari sudut pandang agama Kristen dan Alkitab? Nah, dari sudut pandang agama Kristen, pernikahan adalah sakramen yang sakral yang diatur oleh aturan-aturan yang jelas dalam Alkitab. Nah, pernikahan antara orang yang hidup dengan yang telah meninggal tidaklah sesuai dengan ajaran Kristen yang di mana ya pernikahan adalah perjanjian hidup yang hanya berlaku selama pasangan itu masih hidup. Nah, ada dua ayat yang
mendukung pandangan ini ya. Yang pertama dalam Roma 7 ayat 2. Nah, sebab seorang perempuan yang bersuami terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Nah, tetapi jika suaminya mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa ikatan pernikahan hanya berlaku selama keduanya masih hidup. Nah, jika salah satu meninggal, ikatan pernikahan itu akan berakhir. Nah, yang kedua dalam Matius 22 ayat 30. Nah, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan setelah kebangkitan, konsep pernikahan seperti di bumi tidak berlaku lagi. Nah, dengan demikian pernikahan dengan seseorang yang telah meninggal tidak memiliki dasar teologis dalam ajaran Kristen. Nah, tetapi bagaimana menurut kalian guys? Apakah di daerah kalian juga ada hal yang seperti ini? Nah, coba kalian kasih di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian terhadap video yang barusan ya.